Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hakiki Oktarina, NPM 20310108 dari kelompok 3 PPAI. Di sini, sebagai pemenuhan tugas ujian praktek, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemulasaraan jenazah mulai dari memandikan sampai dengan menguburkan. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam pemulasaraan jenazah yaitu memandikan. Nah, memandikan jenazah sendiri maksudnya adalah membersihkan dari kotoran, najis, hadas kecil, dan hadas besar agar ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam keadaan bersih dan suci. Nah, untuk hukum dari memandikan jenazah sendiri yaitu adalah fardu kifayah. Nah, syarat wajib mandi yaitu yang pertama mayat tersebut adalah orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sedikit. Yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Nah, selanjutnya sarana yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Nah, yang pertama itu ranjang atau tempat tidur. Yang kedua yaitu kain mandi. Ini. Yang ketiga yaitu air. Yang keempat yaitu ember. Nah, yang kelima yaitu sabun. Yang keenam yaitu gayung. Nah, selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, kita harus mempersiapkan peralatan untuk memandikan jenazahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menutup aurat si mayat dengan handuk besar mulai dari pusar sampai dengan lututnya. Itu agar aurat si mayat tidak terlihat. Itu sama antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Nah, sebelum memandikan jenazah ada persiapan yang harus kita lalui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menutup aurat jenazah ini dengan handuk besar dari mulai pusar sampai dengan lututnya. Itu sama bagi perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya yaitu melepas pakaian yang masih melekat di tubuh jenazah apabila jenazah tersebut masih menggunakan pakaian. Nah, berhubung jenazah sekarang ini tidak menggunakan pakaian lagi, jadi kita bisa lanjut ke tahap untuk memandikan jenazah. Nah, untuk memandikan jenazah sendiri yang pertama adalah tutup badannya dengan kain dari dada sampai lutut, itu agar aurat si mayit ini tidak terlihat. Yang kedua, bersihkan isi perut dari mayit tersebut itu perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa dengan menggunakan sarung tangan. Jadi kita tekan perlahan. Setelahnya sudah kita tinggikan kepala si mayit ini agar air nanti ketika mandi tidak mengenai bagian kepala si mayit. Ya, selanjutnya sudah itu kita bersihkan mulut, gigi, dan hidung. Setelah selesai, kita wudukan, yaitu dengan cara yang pertama yaitu basuhkan mukanya 3 kali. Selanjutnya yaitu tangan 3 kali, tangan kanan. Selanjutnya tangan kiri. Baru kepalanya 3 kali. Baru kaki kanannya 3 kali. Baru kaki kirinya 3 kali.
Setelah itu, kita ambil lagi air, kita siramkan ke kepala dan wajahnya dengan perasaan dengan menggunakan buih busa terlebih dahulu. Setelah itu, siramkan air ke seluruh tubuh sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, sampai ke bagian belakang dan perut hingga ujung kaki. Ini kita siram ke tubuhnya, bagian sebelah kanan dulu. Tubuhnya bagian sebelah kanan. Lalu tubuh bagian sebelah kiri. Lalu kita balikan jenazah ini untuk membersihkan bagian belakangnya. Membalikannya secara perlahan. Setelah selesai, kita tutup lagi. Lalu kita bersihkan bagian bawahnya. Setelah itu, kita mandikan jenazah ini dari kepala sampai ke kakinya menggunakan air sabun, air bersih. Dan pada yang terakhir, diberi wangi-wangian atau daun bidara. Itu berfungsi untuk biar jenazah tersebut tidak mengeluarkan bau busuk. Selanjutnya yaitu perlakukan jenazah dengan lembut ketika menggosok anggota tubuhnya, membalikan dan sebagainya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya untuk rambut wanita itu sebaiknya dikepang menjadi 3. Nah, jika keluar najis setelah jenazah dimandikan dan mengenai tubuhnya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah itu dimandikan kembali 5 atau 7 kali. Nah, jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafan, maka najisnya saja yang dihilangkan. Selanjutnya yaitu kita keringkan atau usap tubuh dari atas ke bawah. Usahakan tuh menggunakan handuk yang halus. Jadi kita usap tubuhnya, kita keringkan. Sebelum dikafani, berilah wangi-wangian di kepala dan jenggotnya bagi jenazah laki-laki, dan dengan bahan-bahan yang tidak mengandung alkohol. Juga pada anggota tubuh yang dipakai sujud, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Juga telinga, dibawa ketiak, diberikan wangi-wangian seperti kapur barus. Nah, untuk orang yang memandikan jenazah sendiri itu harus memerlukan perlengkapan. Nah, yang pertama yaitu penutup hidung apabila diperlukan agar tidak mencium bau-bau yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah memakai pelindung tubuh agar tidak terkena kotor-kotoran seperti sisa air perasan daun bidara dan kapur barus. Yang ketiga adalah sarung tangan. Yang keempat sepatu boots berlaras tinggi. Yang kelima adalah wajib berwudu bagi yang memandikan dan dianjurkan mandi setelah selesai memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Jika jenazah telah dimandikan, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengkafani jenazah. Nah, adapun sarana prasarana untuk mengkafani jenazah, yang pertama yaitu ukuran kain yang digunakan. Ukuran lebar tubuh jenazah, jika lebar tubuhnya 30 cm, maka lebar kain yang disediakan adalah 90 cm, yaitu 1:3. Yang kedua, ukuran tinggi tubuh jenazah. Yang ketiga, jika tinggi tubuhnya 180 cm, maka panjang kain kafan ditambah 60 cm. Yang keempat, jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 50 cm. Jika tinggi badannya 120 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm. Yang keenam, jika tinggi tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 30 cm. Yang ketujuh, tambahan panjang kain kafan dimaksudkan agar mudah
mengikat bagian atas kepalanya dan bagian bawahnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tata cara mengkafani jenazah. Untuk jenazah wanita dibalut dengan 5 kain kafan, terdiri atas 2 kain kafan, sebuah baju kurung, dan selembar sarung serta kerudungnya. Jika ukuran lebar tubuhnya 50 cm dan tingginya 150 cm, maka lebar kain kafannya 150 cm dan panjangnya 150 ditambah 50 cm. Adapun panjang tali pengikatnya adalah 150 cm, disediakan sebanyak 7 utas tali, kemudian dipintal dan diletakkan semua sama rata di atas usungan jenazah. Kemudian 2 kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali tersebut dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepalanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 7 tali untuk mengikat kain kafan tersebut. Nah, selanjutnya kita gunakan 2 sebagai alas. Selanjutnya satunya untuk penutup kepala atau kita membuat kerudung. Yang di bawah, nah ini 2 ini untuk bagian sarungnya dan juga untuk bajunya. Di sini sudah saya gunakan 5 kain kafan. Yang pertama ada yang 2 helai untuk bagian alas, yang satunya untuk bagian penutup kepala, satunya untuk baju kurung, yang satunya lagi untuk sarung. Jadi kita tutup terlebih dahulu badannya. Usahakan bagian kepalanya terlihat ya. Baru kita buka. Bagian kita buat untuk penutup kepala. Sudah itu baru kita lapisi. Nah, setelah jenazah ini sudah kita kafani, selanjutnya kita bisa menyolatkan jenazah tersebut. Nah, sholat jenazah sendiri hukumnya adalah fardu kifayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW, barang siapa yang menghadiri penyelenggaraan jenazah hingga ikut memandikannya, hingga ikut menyolatkannya, maka ia memperoleh pahala 1 qirot. Adapun yang menghadirinya sampai jenazah tersebut dikebumikan, maka ia memperoleh pahala 2 qirot. Ditanyakan kepada beliau, apakah 2 qirot itu? Beliau menjawab seperti 2 gunung besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, untuk rukun sholat jenazah sendiri adalah, sholat jenazah itu terdiri dari 8 rukun. Sholat jenazah merupakan sholat yang tidak perlu ruku dan sujud. Nah, yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bila mampu, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk jenazah, doa setelah takbir keempat, yang terakhir adalah salam. Nah, selanjutnya yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama-tama itu berniat menyolatkan jenazah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makmum berdiri di belakang imam bersaf rapat, sebaiknya dibuat menjadi saf ganjil. Bila memungkinkan 3 saf atau 5 saf dan seterusnya. Sholat jenazah boleh dilakukan beberapa kali, baik jenazah di tempat atau hadir ataupun di tempat lain. Nah, itu kepala jenazah itu berada di sebelah kanan imam dengan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Jika perempuan, imam berdiri sejajar dengan pusar jenazah. Nah, selanjutnya kalau jenazah lebih dari 1 dan berlainan jenis kelamin, maka posisinya sebagai berikut. Barisan pertama dari imam adalah jenazah laki-laki, kemudian anak laki-laki, kemudian jenazah wanita, dan anak wanita. Untuk niat sholat jenazah sendiri,
karena ini adalah mayat perempuan, maka kita gunakan niat untuk perempuan, yaitu usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu takbir pertama itu membaca ta'awuz dan surat Al-Fatihah. Selanjutnya itu takbir kedua itu bacaan salat seperti bacaan ta'awuz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya yaitu takbir ketiga membaca doa untuk si mayit. Nah, untuk karena ini mayitnya perempuan, kita baca menggunakan ha. Jadi Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keempat itu membaca doa, yang kelima yaitu mengucapkan salam. Jadi secara urutannya adalah membaca Al-Fatihah, yang kedua salawat Nabi SAW, yang selanjutnya takbir ketiga itu membaca doa untuk mayat, yang takbir keempat adalah membaca doa. Untuk tahapan terakhir dari pemulasaraan jenazah yaitu menguburkan jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kedalaman kubur sekurang-kurangnya 150 cm hingga dada, rapi dan lebar. Sunnah membuat lubang lahat sekiranya cukup untuk meletakkan mayat. Jika tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh dibuat peti dan jenazah dimasukkan ke dalam peti. Nah, selanjutnya jenazah muslim dikuburkan di pemakaman muslim. Adapun yang mati syahid dikuburkan tempat ia gugur. Nah, untuk tata cara menguburkan jenazah sendiri, yang pertama yaitu hendaklah 2-3 orang turun ke liang kubur dan hendaklah orang yang kuat. Lalu 2 lagi di atas tepat di sisi kubur sebelah kiblat untuk membantu menurunkan jenazah. Ketika menurunkan, hendaklah berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulullah, dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu masukkan jenazah dari arah kakinya. Bagi jenazah perempuan, maka menguburkannya ditirai dengan kain. Selanjutnya yang memasukkan jenazah perempuan hendaklah muhrimnya. Selanjutnya letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadapkan ke kiblat. Kanan dan mukanya ke hadapan kiblat. Selanjutnya yaitu letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya ke kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakangnya agar tidak tergeser-geser. Selanjutnya yaitu lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki. Dianjurkan sebelum menimbun. Terlebih dahulu masukkan tanah 3 genggam. 1 genggam diletakkan ke arah kepala sambil membaca minha khalaqnakum, dari tanah kami jadikan kamu. 1 genggam lagi diletakkan sebelah kanan sambil membaca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Dan yang 1 genggam lagi diletakkan sebelah kiri sambil membaca wa minha nuhrijukum taratan uhra, dan dari tanah pula kami keluarkan kamu di waktu yang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu tinggikan sedikit dari bumi sebagai tanda. Juga boleh memberi tanda dengan batu. Nah, sekian pemulasaran jenazah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang dapat saya buat ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.